Di mana-mana ya, kalau kelapanya ditembus linggis sampai nembus ke atas, itu udah pasti meninggoy. Tapi kalau orang ini beda, dia masih hidup dan diketahui berfoto couple bersama linggisnya. Oke, like dan follow akun gua buat cerita selanjutnya. Lanjut, dia bernama Phineas Gage. Pada tanggal 13 September 1848, Phineas menjadi seorang mandor konstruksi kereta api Amerika. Nah, sebelum menjadi mandor konstruksi kereta api, Phineas ini dikenal dengan kepribadian yang aktif dan kuat karena belum pernah sakit pada masa kanak-kanak sampai insiden ini terjadi. Insiden tertembus linggis di usia 25 tahun. Phineas juga ahli dalam bahan peledak. Karena dulu Phineas pertama kali bekerja dengan bahan-bahan peledak di pertanian. Pada saat menjadi mandor konstruksi kereta, dia memimpin pekerja yang meledakkan batu untuk membuat jalur kereta di tengah hutan. Dan Phineas mempunyai besi dengan panjang 1,2 meter, diameternya ini 4 cm dan beratnya sekitar 6 kg. Ujungnya lancip dan ujung satunya ini tumpul. Ini mirip-mirip seperti kayak linggis lah ya. Linggis ini adalah linggis kesayangan Phineas, sampai-sampai dia selalu membawa linggis itu di setiap dia bekerja untuk mempermudah pekerjaannya. Pada saat membuat jalur kereta, Phineas ini menggunakan linggisnya untuk melubangi batu besar yang nantinya akan dimasukkan bubuk peledak untuk membuat jalur kereta. Pas lagi ngeracik nih bahan peledak atau sejenisnya, Phineas ini kan lagi ngeracik bahan peledak ya. Pas lagi ngeracik bahan peledak, dia nih nengok di sebelah kanan karena ada para pekerjanya ini yang lagi rame di sana. Saat lagi nengok, batu yang dilubangi itu meledak. Dan besi linggisnya yang dia gunakan itu mental terus menembus dari bawah sampai atas. Lalu dia pun terlempar dan kejang-kejang. Orang-orang di sana nih kaget dan heboh, gak nyangka kejadian linggis menembus jadi di depan mata mereka. Namun dalam beberapa menit setelah kejang-kejang, tubuhnya pun diam. Orang-orang di sana ngira kalau Phineas ini udah meninggal. Tapi di luar dugaan, Phineas ini tiba-tiba bangun, bos. Para pekerja di sana tuh kaget ngeliat kondisi Phineas yang linggisnya ini masih dan kelapa dan darahnya ini di mana-mana. Harusnya dalam kondisi kelapanya tembus itu udah meninggoy, apalagi pakai linggis yang bahkan menembusnya ini di bagian otak. Phineas ini berbicara dan berjalan. Orang-orang di sana ini takut sama takjub ini, bingung ini orang beneran atau gimana. Akhirnya ada teman pekerjanya yang membantu untuk menuntun Phineas menuju kereta terdekat, sehingga dia dilarikan ke kota untuk mendapatkan penanganan. Karena dia seorang mandor, di tengah perjalanan dia ini tetap mengecek absen para pekerjanya, kayak seolah-olah nih nggak terjadi apa-apa di sana. Pas sampai di rumah sakit, Phineas ditangani sama Dr. William. Dokter melaporkan bahwa dia dapat melihat denyut sangat jelas. Dan dokter bilang di bagian atas kepalanya nih tampak seperti corong terbalik. Dokter pun bingung mau nolong gimana, soalnya kepalanya nih bolong yang seharusnya udah meninggoy. Phineas ini ngomong ke dokter sambil mengarahkan kepalanya ke arah dokter sambil berkata, "Ini urusan lu." Dengan kondisi mulut yang susah buat ngomong karena tertusuk besi tadi kan. Nah, di kondisi seperti ini nih Phineas kayak masih nyolot. Ya udah, akhirnya darah dan yang lainnya dibersihkan sama dokter dan ditangani lebih lanjut. Dalam beberapa lama Phineas ini sembuh total dan dia kehilangan mata kirinya akibat tertusuk di bagian kelapanya. Tapi setelah sembuh, kepribadiannya Phineas ini udah berubah banget. Setelah insiden itu, orang-orang di sana nih ngeh kalau Phineas ini sudah berbeda, bukan kayak Phineas lagi. Phineas menjadi lebih pendiam, introvert, dan menjauh dari kegiatan sosial. Dikabarkan Phineas ini juga tidak menikah, malah terobsesi sama linggisnya. Dia terobsesi sama linggis dan di rumahnya nih terdapat foto Phineas bersama dengan linggisnya. Ini kayak foto couple. Beberapa tahun kemudian, Phineas mengalami kejang-kejang hebat, dan kali ini dia benar-benar meninggal dengan posisi linggis yang berada di sampingnya. Dan Phineas dikabarkan dikubur bersama dengan linggis kesayangannya. Karena kasus ini memberikan banyak ilmu pengetahuan bagi dokter ahli saraf, khususnya di bagian cedera otak, akhirnya kuburannya Phineas ini dibongkar dan diambil tengkorak kelapanya yang udah bolong
bersama dengan linggisnya. Nah, tengkorak dan linggisnya ini diambil buat diabadikan di Warren Anatomical Museum. Oke, gitu aja. Thank you yang udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa support akun gua. Kalau ada request dari kalian, komen aja ya. Subscribe to my channel.